Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, aku datang kepadamu dengan hati yang remuk karena kegagalan yang baru saja kualami. Rasanya begitu berat menerima kenyataan bahwa apa yang aku harapkan tidak terjadi, apa yang aku rencanakan tidak berhasil, dan apa yang aku perjuangkan seolah hilang begitu saja. Namun aku percaya, Engkau adalah Allah yang mengenal hatiku lebih dalam daripada diriku sendiri. Engkau tahu betapa aku kecewa, Engkau tahu betapa aku sedih, Engkau tahu betapa aku merasa seolah tidak berharga karena kegagalan ini. Tetapi di hadapan-Mu aku menemukan tempat yang aman untuk mengungkapkan semuanya. Aku tidak perlu berpura-pura kuat, sebab Engkau menerima aku apa adanya, bahkan dengan semua kelemahanku. Tuhan Yesus, aku teringat bagaimana Petrus pernah gagal ketika ia menyangkal-Mu 3 kali sebelum ayam berkokok. Ia menyesal, ia menangis, dan ia merasa dirinya tidak layak lagi. Tetapi Engkau tidak membiarkannya hancur dalam rasa bersalah. Engkau menemuinya kembali dan memulihkan imannya. Kisah itu menguatkanku bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan bagimu untuk menunjukkan kasih dan pemulihan. Karena itu Tuhan Yesus, meski aku jatuh di dalam kegagalan, aku mau percaya bahwa Engkau tetap mengasihiku dan Engkau sanggup memulihkanku. Tuhan, aku memohon agar Engkau menolongku untuk tidak terjebak di dalam penyesalan yang berlarut-larut. Seringkali aku mengulang-ulang kegagalan di dalam pikiranku, menyalahkan diriku sendiri dan membiarkan rasa malu mengikatku. Tetapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, itu hanya membuatku semakin terpuruk. Karena itu, tolong aku, ya Roh Kudus, agar aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Ingatkan aku bahwa kegagalan hanyalah satu bagian dari perjalanan, bukan seluruh cerita hidupku. Tuntun aku untuk melihat ke depan dengan harapan, bukan terus menoleh ke belakang dengan penyesalan. Bapa yang baik, aku juga berdoa agar Engkau mengajar aku untuk melihat kegagalan ini sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir. Setiap kegagalan pasti menyimpan hikmat yang bisa kupetik. Ajarlah aku untuk lebih rendah hati, lebih berhati-hati, dan lebih bergantung kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan aku jatuh di tempat yang sama lagi, tetapi tolong aku untuk bangkit dengan lebih bijak. Aku percaya Engkau mengizinkan kegagalan, bukan untuk menghancurkanku, melainkan untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tuhan, aku menyerahkan rasa kecewa, sakit hati, dan kelemahanku kepadamu. Aku tidak mau membiarkan kegagalan ini merampas damai dan sukacitaku. Aku percaya bahwa identitasku bukan ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan, melainkan oleh kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Aku adalah anak Allah yang Engkau kasihi, dan itu tidak akan pernah berubah, sekalipun aku gagal. Malam ini aku mau memeluk kebenaran itu, agar aku bisa menemukan kekuatan untuk melangkah lagi ya Tuhan. Aku datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mengerti maksud-Mu di balik semua yang terjadi. Kegagalan ini telah membuatku banyak bertanya, mengapa harus terjadi? Mengapa usahaku seolah sia-sia? Mengapa doa-doaku belum juga Engkau jawab seperti yang aku harapkan? Tetapi aku sadar jalan-Mu lebih tinggi dari jalanku, pikiran-Mu lebih tinggi dari pikiranku. Apa yang aku anggap kegagalan, bisa jadi Engkau lihat sebagai kesempatan untuk mendewasakanku. Apa yang aku anggap sebagai akhir, bisa jadi adalah permulaan baru yang Engkau sedang siapkan. Karena itu ya Tuhan, meski aku tidak mengerti, aku mau belajar percaya bahwa rencana-Mu tetap yang terbaik. Tuhan, aku teringat kisah murid-murid-Mu yang gagal menangkap ikan semalaman. Mereka berusaha dengan segala kemampuan, tetapi jalan mereka tetap kosong. Namun ketika Engkau hadir dan menyuruh mereka menebarkan jala sekali lagi, mereka mendapat hasil yang melimpah hingga jalannya hampir koyak. Itu mengajarkan aku Tuhan bahwa kegagalan bisa berubah menjadi keberhasilan saat Engkau ikut campur. Karena itu aku tidak mau menyerah hanya karena kegagalan. Aku percaya di tangan-Mu, kegagalan dapat berubah menjadi kesaksian yang indah, dan kekecewaan dapat berubah menjadi pengharapan yang baru. Roh Kudus, aku memohon agar Engkau menjaga hatiku supaya tidak menjadi pahit karena kegagalan ini. Ada kalanya aku tergoda untuk iri melihat orang lain berhasil, sementara aku gagal.
Ada kalanya aku tergoda untuk menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi aku tahu itu bukan jalan yang benar. Karena itu aku berdoa, tolong aku agar aku tetap rendah hati, tetap sabar dan tetap percaya meskipun saat ini aku belum melihat jawaban. Ingatkan aku bahwa Allah bekerja bukan hanya ketika aku berhasil, tetapi juga ketika aku gagal. Kau sedang membentuk karakternya di dalamku. Bapa yang baik, aku juga berdoa agar Engkau memberi aku keberanian untuk mencoba lagi. Kadang rasa takut akan kegagalan membuatku enggan melangkah, membuatku lebih memilih berhenti daripada mencoba. Tetapi aku tidak mau membiarkan rasa takut menguasai hidupku. Aku percaya bahwa bersama dengan Engkau, aku bisa bangkit. Kegagalan hari ini tidak menentukan kegagalan besok. Aku ingin melangkah lagi, mencoba lagi, berusaha lagi, dan kali ini aku mau melakukannya bersama dengan Engkau. Tuhan, aku serahkan semua luka batin yang timbul karena kegagalan ini. Luka karena penolakan, luka karena rasa malu, luka karena kecewa. Sembuhkan aku dengan kasih-Mu, pulihkan aku dengan penghiburan-Mu. Jangan biarkan luka itu menahanku untuk terus maju. Sebaliknya biarlah luka itu menjadi tanda betapa aku telah melalui sesuatu yang sulit, tetapi juga tanda bahwa kasih-Mu lebih besar daripada rasa sakit itu. Aku percaya Tuhan, suatu hari nanti aku akan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, aku ingin belajar melihat kegagalan ini dari sudut pandang-Mu, bukan hanya dari kacamata manusia. Seringkali aku menilai diriku gagal hanya karena aku tidak mencapai target tertentu, hanya karena orang lain lebih berhasil dariku, atau hanya karena apa yang aku harapkan tidak sesuai kenyataan. Tetapi aku percaya Engkau tidak menilai anak-Mu berdasarkan keberhasilan duniawi semata. Engkau menilai kesetiaan, Engkau menilai ketulusan, Engkau menilai kerendahan hati. Jika aku telah berusaha dengan segenap hati, aku percaya Engkau tetap berkenan kepadaku. Kegagalan di mata manusia tidak pernah membuatku gagal di mata-Mu ya Tuhan. Aku ingat bagaimana Engkau menguatkan Rasul Paulus ketika ia memohon agar duri di dalam dagingnya diambil. Engkau tidak menghilangkannya, tetapi Engkau berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Firman itu menguatkanku bahwa bahkan di dalam kegagalan, kasih karunia-Mu tetap cukup. Aku tidak perlu menunggu sampai semuanya berhasil untuk merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu sudah nyata sekarang juga ya Tuhan, bahkan ketika aku jatuh. Karena itu aku mau berhenti mengukur nilai diriku dari keberhasilanku, dan mulai melihat betapa berharganya aku di mata-Mu ya Tuhan. Allah yang baik, aku berdoa agar Engkau membantuku mengendalikan pikiranku. Seringkali kegagalan membuat pikiranku penuh dengan suara-suara negatif. Aku tidak mampu, aku tidak cukup baik, aku tidak akan berhasil lagi. Tetapi aku tahu itu bukan suara dari Allah. Suara Allah selalu membawa pengharapan, bukan keputusasaan. Karena itu aku mohon, penuhi pikiranku dengan firman Tuhan, dengan janji-janji-Mu yang menguatkan. Ingatkan aku bahwa aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus, bahwa aku lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihiku, bahwa aku bisa bangkit bukan karena kuatku, tetapi karena kasih karunia Allah yang menopangku. Bapa yang baik, Bapa di sorga, aku juga ingin belajar bersyukur meskipun gagal. Ini tidak mudah, sebab hati manusia cenderung hanya bersyukur ketika berhasil. Tetapi aku mau melatih hatiku untuk tetap bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, karena aku percaya Engkau bisa memakai kegagalan ini untuk kebaikan. Aku bersyukur karena kegagalan membuat aku semakin rendah hati. Aku bersyukur karena kegagalan membuat aku semakin dekat kepadamu. Aku bersyukur karena kegagalan mengajarkan aku untuk tidak bergantung pada diri sendiri. Semua itu adalah berkat yang tidak akan aku dapatkan jika aku selalu berhasil. Tuhan, aku mau menyerahkan langkahku berikutnya ke dalam tangan-Mu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku percaya Engkau sudah ada di depan untuk menuntun aku ya Tuhan. Jika aku harus mencoba lagi, aku percaya Engkau akan memberi kekuatan. Jika aku harus berjalan di jalan yang berbeda, aku percaya Engkau akan memberi hikmat. Dan jika aku harus menunggu, aku percaya Engkau akan memberikan kesabaran.
Aku tidak mau berjalan sendiri. Aku mau berjalan bersamamu ya Tuhan. Sebab hanya dengan begitu aku bisa mengatasi kegagalan dan melangkah menuju kemenangan yang sejati. Bapa yang penuh kasih, aku datang dengan hati yang mau belajar dari kegagalan ini. Aku tidak mau lagi terjebak di dalam rasa malu. Aku tidak mau terus menundukkan kepala hanya karena aku jatuh. Tetapi aku mau berdiri kembali dengan keyakinan bahwa Engkau masih punya rencana besar di dalam hidupku. Aku percaya bahwa setiap kegagalan bisa menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan, bila aku menyerahkannya kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menuntunku untuk mengubah rasa sakit ini menjadi pelajaran berharga, dan biarlah Engkau yang mengarahkan langkahku untuk terus berjalan maju. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Engkau sendiri pernah menghadapi penolakan dari banyak orang. Engkau pernah ditolak di tempat asalmu, bahkan sahabat-sahabatmu meninggalkan Engkau pada saat yang sulit. Namun semua itu tidak menghentikanmu untuk melaksanakan misi yang Bapa percayakan. Dari situ aku belajar bahwa kegagalan bukan alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk semakin menguatkan tekad. Jika Engkau tetap setia hingga akhir, maka aku pun mau belajar untuk tetap setia meskipun hasil yang kuharapkan tidak terjadi. Aku mau meneladanimu yang tidak menyerah hanya karena ditolak. Roh Kudus, aku memohon agar Engkau menolongku mengendalikan emosiku di tengah kegagalan ini. Seringkali aku merasa marah kepada diriku sendiri. Kadang aku kecewa pada orang lain. Bahkan ada saat di mana aku tergoda untuk menutup hati dari segala hal. Tetapi aku tahu bahwa sikap itu hanya akan membuatku semakin terpuruk. Karena itu aku berdoa, lembutkan hatiku, tenangkan jiwaku, dan arahkan emosiku agar tetap terkendali. Biarlah aku tidak lagi menilai kegagalan sebagai aib, tetapi sebagai bagian dari proses menuju kemenangan. Bapa yang baik, aku berdoa agar Engkau menolongku untuk terus memiliki pengharapan. Dunia mungkin melihatku gagal, orang lain mungkin menganggapku tidak berhasil, bahkan pikiranku sendiri kadang menyebutku kalah. Namun aku percaya suaramu lebih tinggi daripada semua itu. Suaramu berkata bahwa aku dikasihi, bahwa aku berharga, bahwa aku punya masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah kebenaran itu lebih kuat dari semua kebohongan yang berusaha menghancurkan imanku. Tuhan, aku memilih untuk tidak berhenti di titik kegagalan ini. Aku memilih untuk tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir cerita. Sebaliknya, aku mau menjadikannya sebagai awal yang baru bersama dengan Engkau. Aku percaya masih ada banyak hal yang Engkau siapkan di depanku. Masih ada banyak berkat yang Engkau sediakan untukku. Masih ada banyak kesempatan yang Engkau bukakan bagiku. Karena itu aku mau menatap ke depan, melangkah lagi, mencoba lagi dan percaya lagi. Sebab Engkau adalah Allah yang setia menyertaiku di setiap langkah. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, aku menutup seluruh pergumulan dan doa ini dengan hati yang penuh pengharapan. Aku percaya bahwa kegagalan tidak akan mendefinisikan siapa aku, sebab identitasku bukan ditentukan oleh keberhasilanku, melainkan oleh kasih-Mu yang kekal. Engkau memanggilku sebagai anak-Mu, Engkau menebusku dengan darah Yesus, dan Engkau meneguhkanku dengan Roh Kudus. Semua itu lebih dari cukup untuk membuatku berdiri tegak kembali. Karena itu, hari ini aku menyerahkan segala kecewa, luka, dan keraguanku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau sanggup mengubah masa depanku menjadi lebih indah daripada masa laluku. Aku mau belajar, Tuhan, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatanku sendiri. Aku tidak mau lagi takut mencoba hanya karena pernah gagal. Aku tidak mau lagi mundur hanya karena jalan terasa berat. Aku percaya Engkau berjalan bersamaku. Engkau menopangku dan Engkau akan mengangkatku ketika aku jatuh. Jika aku harus melangkah pelan, aku akan tetap melangkah bersamamu. Jika aku harus menunggu, aku akan tetap menunggu di dalam doa. Sebab aku yakin, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadamu. Engkau setia untuk menyelesaikan setiap karya yang sudah Engkau mulai di dalam hidupku. Aku memohon Roh Kudus agar Engkau terus mengingatkan aku setiap kali aku goyah. Ketika aku tergoda untuk menyerah, bisikan janji Allah ke dalam telingaku. Ketika aku merasa tidak berharga, ingatkan aku Tuhan bahwa aku dikasihi tanpa syarat. Ketika aku takut melangkah, penuhi aku dengan keberanian sorgawi. Aku ingin hidupku dipimpin sepenuhnya oleh Roh-Mu, agar aku tidak lagi berjalan di dalam kekuatan sendiri,
tetapi di dalam kuasa-Mu. Biarlah setiap langkah yang kuambil meski kecil, menjadi langkah yang Engkau restui dan Engkau sertai. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, aku menutup doa ini dengan ucapan syukur yang mendalam. Terima kasih untuk kasih-Mu yang memulihkan. Terima kasih untuk pengharapan baru yang Engkau berikan. Dan terima kasih untuk janji kemenangan yang Engkau tanamkan di dalam hatiku. Aku percaya bahwa meskipun aku pernah gagal, aku tidak akan hidup selamanya di dalam kegagalan. Bersama Engkau, aku akan bangkit, melangkah dan mencapai rencana indah-Mu. Inilah doaku ya Tuhan yang aku naikkan dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.